Halo semua, jumpa lagi dengan saya Agustinus dari Admin Cerdas Indonesia. Kali ini saya mau ajarin kalian bagaimana caranya setting toko di Admin Cerdas. Setelah kalian melakukan setting toko ini, website kalian sudah 100% bisa digunakan untuk berjualan. Yuk kita simak caranya. Oke, seperti biasa kita masuk ke login screen-nya Admin Cerdas, lalu kita login ke toko kita. Nah, di tab di kiri kita bisa klik di setting toko online. Di sini ada beberapa tab, kita mulai paling awal dari tab setting ya. Untuk alamat website, ini adalah alamat website yang pertama kali kalian daftari di Admin Cerdas Indonesia. Kalau mau diganti, bisa di sini. Nama toko juga, nama toko yang kalian daftarin bisa juga diganti. Untuk pemilik toko bisa kalian masukkan nama kalian. Untuk foto atau logo, ini sebetulnya adalah logo toko online kalian. Nah, kalau kalian sudah punya logo, kalian bisa masukkan logo di sini. Kalau kalian belum punya logo, tunggu tanggal mainnya. Untuk next video saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya bikin toko online sederhana. Di sini Anda bisa masukkan nomor telepon atau nomor WhatsApp, alamat, provinsi, kota, kecamatan. Tujuannya memasukkan ini adalah apa sih? Supaya nanti penghitungan ongkir lancar. Karena ongkir itu dihitung dari kecamatan. Nah, misalkan kita masuk ke let's say Jawa Tengah, kotanya kita masuk ke Solo, kecamatan, nah bisa dipilih. Nanti ongkirnya akan dihitung dari kecamatan Pasar Kliwon. Kalau customer kalian let's say dari Tanjung Priok, Jakarta, nah nanti ongkir yang dihitung adalah dari Pasar Kliwon ke Tanjung Priok. Nah, di sini ada beberapa centangan. Yang pertama adalah tampilkan stok, ini tidak usah dicentang. Boleh order tanpa stok. Nah, ini kalau dicentang maka customer bisa order walaupun stok 0. Jadi akumulasi stoknya bisa minus. Kalau kalian masih pemula di toko online, lebih baik ini tidak dicentang. Biasanya boleh order tanpa stok ini dicentang kalau kalian punya toko dengan 2 stok yang berbeda. Kira-kira begitu. Nah, lalu batas waktu pembayaran order bisa kalian isi let's say 24 jam. Jadi kalau misalkan ada customer yang pesen ke toko kalian, lalu dia belum membayar selama 24 jam, maka pesanan itu akan otomatis tercancel. Nah, tujuannya ini apa sih? Supaya stok kalian itu gini, kalau ada customer yang order, otomatis stok kalian akan terkunci. Kenapa demikian? Karena stok ini tidak boleh sampai diorder orang lain. Nanti kecewa dong. Nah, makanya stok ini akan dikunci. Nah, begitu batas waktu 24 jam ini lewat, maka stok ini akan dirilis lagi. Kembali lagi, jadi sudah bisa diorder lagi. Lalu bisa pilih kurir yang digunakan. Kalau memang kalian kirim sendiri, let's say yang paling dekat JNE sama Tiki sama let's say si cepat kayak gitu. Nah, ini juga ada nanti default urutan produk. Ini adalah di website kalian. Nanti produk kalian tuh akan ditampilkan bagaimana. Apakah dari yang paling baru, apakah dari yang paling lama, atau urutannya nama, atau harga termurah, termahal, atau mungkin baru diedit. Nextnya adalah nomor rekening kalian. Nah, ini sebisa mungkin dicantumkan secara lengkap. Let's say banknya adalah BRI, nomor akunnya 100123321. Let's say kayak gitu. Atas nama Agustinus. Misalkan seperti itu. Boleh diisi dari satu bank karena memang nanti ini hanya sifatnya memberikan informasi ke customer kalian. Oke. Lalu ada 3 centangan di sini. Yang pertama adalah matikan sinkron order otomatis dari marketplace.
Ini untuk apa? Nanti saya jelaskan pada saat kita masuk ke marketplace, materi-materi marketplace ya. Terus yang kedua adalah sembunyikan tombol order via WhatsApp dan tombol order via marketplace. Ini kalau misalkan kita kembali ya ke website kita, saya akan masuk dulu ke websitenya. Untuk sekarang, kalau misalkan saya klik di sini, ada tanya via WhatsApp. Nah, tujuan ini checkbox ini adalah kalau misalkan ini dicentang, maka ini hilang. Oke ya. Tujuannya apa sih menghilangkan WhatsApp atau menghilangkan marketplace? Biasanya ada toko-toko online yang tidak kepingin di chat sama customernya. Nah, ini fungsinya adalah itu. Nah, centangan yang ketiga adalah toko sedang tutup atau libur. Ini akan mematikan semua fungsi order. Jadi pada saat kalian centang ini, usahakan ya memang toko kalian lagi tutup, lagi libur. Atau kalau kalian dropshipper, let's say supplier kalian sedang libur, sedang tutup. Nah, centang aja ini supaya nanti orang tidak bisa order di tempat kalian. Nah, karena tadi saya menyinggung sedikit tentang dropshipper, saya mau kasih tips sedikit buat kalian-kalian yang dropshipper. Untuk nomor telepon, nomor WhatsApp bisa diisi nomor kalian, tapi untuk alamat, provinsi, kota, dan kecamatan, kalian wajib isi alamat supplier kalian. Ini tujuannya sekali lagi karena ini menghitung ongkir. Jadi kalau nanti alamatnya nggak tepat, misalkan kalian ada di Solo nih, sedangkan supplier kalian ada di Jakarta. Nah, alamat kalian harus alamat Jakarta, supaya penghitungan ongkirnya nanti tepat. Oke, sekilas tentang setting. Sekarang kita masuk ke info. Nah, di info ini ada yang pertama adalah about us. Kalau kita melihat di toko ini, yang nanti jadi berubah adalah di sini. About us ini nanti akan tampil di bawah nama toko. Tujuan about us adalah untuk kalian berpromosi. Misalkan kalian ngomong nih, saya isi aja deh, toko milik Aci cabang kedua menjual berbagai item fashion terkini dan lain-lain. Saya yakin kalian lebih jago nih dalam membuat kata-kata seperti ini. Nah, pada saat ini disimpan, refresh, nah dia akan muncul di sini. Oke ya. Tadi alamat juga kalau kalian isi akan muncul di sini juga. Rekening juga akan muncul di sini. Oke. Lalu yang kedua adalah Facebook Pixel ID. Ini khusus kalian yang memang betul-betul mendalami digital marketing ya. Jadi kalau saya kasih intro sedikit, sebetulnya toko di Admin Cerdas itu juga sudah tersambung dengan Facebook. Maksudnya apa? Semua orang yang masuk ke toko kalian sebetulnya bisa punya datanya. Nah, siapa sih yang menyimpan? Facebook. Facebook menyimpan semua data orang-orang yang masuk ke toko kalian. Kalau kalian mau akses data tersebut, kalian harus punya Facebook Pixel ID. Nah, cara mendapatkannya langsung nanti klik di sini. Kalian bisa mendaftar di Facebook Business Manager. Kalian bisa dapat Facebook Pixel ID dan Pixel ID-nya dimasukkan ke sini. Tujuannya nanti data itu adalah kalau kalian mau ngiklan di Facebook nih, mau ngiklan di Instagram, bisa digunakan fitur ini. Oke, yang di sini terakhir adalah banner ya. Untuk banner akan saya gabungkan juga di desain toko. Begitu juga dengan desain ini. Sementara kita masuk ke domain dulu. Nah,
domain ini tujuannya adalah mengganti. Tadi kan website saya kan namanya admincerdas.com/milikaji2. Nah, ini bisa jadi seperti www.milikaji2.com. Bisa seperti ini. Nah, tapi memang ada syaratnya. Yang pertama, Anda membutuhkan minimal paket asisten all shop. Ya. Lalu memang harus mendaftar di sini. Tinggal diisi. Lalu, let's say kamu belum punya nama domain, berarti kamu sudah kamu centang yang saya ingin membeli nama domain baru. Kalau sudah memiliki nama domain, tinggal dicentang ini. Kalau menggunakan HTTPS, bisa dicentang di sini. Tapi pastikan Anda sudah punya license-nya, Anda sudah mendaftar HTTPS. Oke. Untuk customer level, ini adalah bagi kamu yang supplier ya. Jadi kamu punya reseller. Nah, reseller kalian itu nanti bisa pesan di toko kalian dengan harga diskon. Untuk lebih detailnya nanti memang akan saya bikinkan modul khusus untuk kamu-kamu yang reseller ya. Bisa ditunggu tanggal mainnya. Yang terakhir adalah mutasi. Ini adalah cek mutasi rekening secara otomatis. Biasanya nih kalau online shop ya, berdasarkan pengalaman, setiap kali ada penjualan dicatat, lalu ntar sore jam 5, jam 6 cocokkan. Udah bener nggak catatannya sama duit yang masuk di rekening, misalkan kayak gitu. Nah, ini makan waktu banget. Ya kalau sehari 1-2 pembeli. Kalau toko-toko online yang udah gede-gede banget, wow, itu bisa sehari 100, sehari 200. Matilah kita kalau kita melakukan cek mutasi secara manual. Nah, Admin Cerdas memang bekerja sama dengan 2 vendor, yaitu yang pertama Muta, yang ketiga adalah cekmutasi.co.id. Nah, dari sini setiap kali ada transfer ke bank kalian bakal dinotif transfer ini udah masuk dan bisa direkap di laporan. Pada akhirnya kalian bisa punya lebih banyak waktu karena kalian udah nggak perlu lagi bingung cocokin antara transferan masuk dan catatan kalian. Nah, kira-kira yang perlu diset untuk kalian berjualan adalah ini. Jadi tadi di setting, di info, dan di mutasi. Mutasi ini optional karena memang kalian memang harus membayar vendornya. Jadi memang bukan membayar Admin Cerdas. Kami hanya bekerja sama dengan vendor-vendor tersebut. Kalau memang customer dari Admin Cerdas bisa diarahkan ke sana. Kalau kalian mau pakai, silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin kalau toko online kalian masih penjualan itu sekitar 10-20, kalian merasa wah masih bisa kok, nggak perlulah pakai khusus kayak gini, nggak ada masalah. Yang penting setting dan info dilengkapi. Gimana? Mudah kan setting toko di Admin Cerdas? Silahkan dilakukan. Di setting terutama yang tadi saya katakan harus di setting. Silahkan mulai berjualan dan mudah-mudahan toko online Anda laris.